Halo semuanya, kembali lagi di channel Filmmaker KW. Sudah lama nih saya tidak upload video lagi ya. Tapi kali ini kita akan merangkum lagi alur cerita film yang sangat-sangat seru sekali berjudul The Run of Punishment. Film yang diperankan oleh Ma Dong-seok ini merupakan sequel dari film The Run Out. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai pada malam hari di tahun 2018 di sebuah negara Filipina. Ada imigran Korea yang terpontang-panting penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia berteriak minta tolong ke warga dengan ketakutan karena tengah dikejar-kejar oleh beberapa orang yang ingin menangkapnya. Di tengah kejar-kejaran itu, dia bertemu dengan polisi Filipina yang sedang berpatroli dan segera meminta bantuan. Polisi pun turun dari mobilnya. Dengan tergesa-gesa, si imigran ini bilang ke polisi kalau dia akan diculik dan memberikan sebuah flash disk yang berisi bukti-bukti penculikannya itu. Namun naas, ketika si imigran itu baru merasa aman, terlihat sebuah mobil hitam yang mendekat ke arahnya. Lalu seorang keluar dari mobil tersebut dengan pakaian serba hitam dan tinggi besar dengan tato di dadanya. Tanpa basa-basi, dia menusuk kedua polisi dan si imigran tersebut hingga mokad. Scene beralih di negara Korea Selatan. Pada siang hari yang cerah, Sok-do dan anak buahnya tengah dalam pengintaian transaksi COD narkoboy. Alhasil dengan mudah mereka berhasil menangkap para kriminal narkoboy tersebut. Setelah itu, Sok-do dan anak buahnya lanjut mendatangi markas persembunyian narkoba yang berada di sebuah atap bangunan. Namun ketika masuk ke ruangan itu, dipasang sebuah sel yang menghambat proses penangkapan. Namun dengan kekuatan Sok-do, sel itu berhasil roboh dengan tangan kosong hanya satu kali jegeran saja. Satu persatu para kriminal pun ditangkap. Selain para kriminal yang telah ditangkap, Sok-do dan anak buahnya mengamankan beberapa barang bukti narkoboy dan beberapa alat komunikasi. Rupanya, transaksi narkoboy itu dilakukan dengan secara online dalam sebuah aplikasi. Bukan aplikasi jauh itu. Sok-do pun memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri pengembangan aplikasi tersebut. Dan ketika Sok-do dan anak buahnya sedang membereskan TKP, datang seorang pemuda menuju ke TKP yang ternyata ingin membeli narkoboy. Namun sayang seribu sayang, pemuda naas itu langsung ditangkap bersama kriminal-kriminal yang lainnya. Malam hari pun tiba. Sok-do dan anak buahnya tengah makan malam untuk merayakan keberhasilan misi tersebut. Lalu anak buahnya melapor bahwa pengembang aplikasi yang sedang dicari-cari ternyata sudah meninggoy di Filipina. Rupanya 1000 rupa, imigran Korea yang tewas di awal film adalah si pengembang aplikasi tersebut. Sok-do pun meminta otopsi pada mayat tersebut dan hasilnya akan keluar di esok hari. Pada keesokan harinya, Sok-do dan Pak Lee mendatangi dokter forensik untuk menelusuri penyebab kematian si imigran Korea ini. Terkuaklah penyebab kematian si imigran itu adanya luka tembus senjata di bagian tubuhnya. Setelah mengetahui hal itu, Sok-do dan Pak Lee pun bergegas keluar. Namun di situ pun ada seorang wanita tua yang menghampiri mereka dan berkata bahwa dia adalah ibu dari si imigran Korea yang tewas tersebut. Sok-do bertanya kepada ibunya tentang nama perusahaan yang memperkerjakan anaknya itu. Lalu diketahui nama perusahaan tersebut adalah HB Trade. Sok-do terlihat sangat prihatin terhadap si ibu itu. Scene pun beralih di sebuah rumah besar tempat ketua Jang tinggal. Si Jang ini merupakan bos dari HB Trade ini. Rupanya ketua Jang sedang mengerjakan suatu proyek yang besar. Sementara itu di Filipina, tepatnya di sebuah markas judi online yang merupakan sumber pendapatan ketua Jang yang diketuai oleh seorang mantan tentara bayaran khusus bernama Kim Chang-gi. Mereka menjalankan situs judi online dan monopolinya. Sehingga apabila ada situs yang membuka judi online selain dari mereka akan dihancurkan. Di sisi lain, Sok-do mendapatkan fakta baru mengenai aplikasi pengembang yang dimiliki oleh si imigran yang tewas. Namun ketika Sok-do mencoba menelepon ibu dan si imigran, ternyata si ibu sudah dinyatakan tewas. Waduh. Sok-do mendapat surat wasiat dari si ibu imigran ini yang meminta kepolisian untuk menyusut tuntas tentang kematian anaknya itu.
Namun kali ini, Sokdo bekerja dengan tim investigasi cyber dalam mengenai kasus ini. Dia meminta tim cyber agar mencari alamat dan situs online yang dikembangkan oleh si imigran yang sudah tewas itu. Namun, di tengah penyelidikan, ada sedikit hambatan untuk masuk ke situs tersebut karena diharuskan menyetor uang muka terlebih dahulu. Sokdo punya ide cemerlang agar mendapatkan uang tersebut. Sokdo dan dua rekannya tiba di sebuah klub untuk meminta uang pelicin kepada gangster. Karena mereka takut kepada Sokdo, akhirnya mereka memberi uang. Sokdo juga menyuruh mereka untuk mencari informasi tentang judol itu. Di sisi lain, Ketua Jang sedang melakukan pertemuan untuk membahas proyek baru dengan seseorang yang dipercayainya, yaitu Pak Kwon. Tak lama ada telepon dari Kim Chang-gi. Dia menagih kenaikan pembayaran yang dijanjikan. Namun Ketua Jang memilih untuk menolak kenaikan itu. Akhirnya Kim Chang-gi memutuskan untuk menyusul Ketua Jang ke Korea Selatan. 한국 들어가자. Sementara itu, Sokdo dan timnya sedang berkumpul sekaligus memfollow up kasus yang sedang ditangani ini. Rupanya, ada seseorang yang benar-benar kacau dan tahu tentang seluk-beluk perjudian online ini. Siapa lagi? Bukan orang paling nyentrik dari semua film The Round Up, yaitu Jang Isu. Sokdo mendatangi Jang Isu untuk memperoleh informasi tentang judol itu. Sesampainya di markas polisi, Jang Isu ternyata sempat memiliki sebuah judi online walaupun 3 hari doang. Karena situs dia dihancurkan oleh kelompok Kim Chang-gi. Jang Isu juga memberitahu bahwa ada sebuah kasino yang menawarkan permainan judi online di daerah Samsendong. Sokdo dan tim pun langsung meluncur ke lokasi. Sesampainya di tempat kasino, Jang Isu melakukan penyamaran dengan satu orang tim wanita sebagai guest yang akan bermain di sana. Tak lama ada seseorang yang menawarkan Jang Isu untuk bermain di situs judol. Walaupun jual mahal, Jang Isu tetap menerima tawaran itu. Namun sayang sekali si Jang Isu itu malah teledor dan melakukan kesalahan pada saat penyamaran. 화영사 괜찮아? Sehingga Sokdo langsung menuju ke TKP. Di saat pelaku berusaha kabur dan sempat melakukan perlawanan, seketika pingsan terkena pukulan mematikan dari Sokdo sekali bogem mokad. Pada akhirnya si pelaku berhasil diinterogasi dan menemukan fakta baru tentang kasus ini. Dan keesokan harinya, Kim Chang-gi dan anak buahnya sudah landing di Korea Selatan. Sesamanya di Korea, Kim Chang-gi langsung mendatangi rumah Ketua Jang untuk menagih janjinya. Lagi-lagi Ketua Jang mengiming-imingi Kim Chang-gi dengan proyek barunya yang lebih menguntungkan dan berjanji akan memberikan semua bagian dari kasino yang dimilikinya untuk Kim Chang-gi. Dia pun memberi kesepakatan dan mengikuti arahan dari Ketua Jim. Di sisi lain, Kim Chang-gi sedang mendampingi asisten Ketua Jang yang sedang suap-menyuap agar proyek baru dapat disetujui. Namun, sepertinya si asisten gagal membujuknya sehingga Kim Chang-gi turun tangan dan tanpa basa-basi langsung mokad tuh asisten. Akhirnya, suap menyuap pun berhasil di situ. Lalu, Kim Chang-gi lapor ke Ketua Jang bahwa jasad asistennya itu disimpan di lokasi konstruksi. Ketua Jang juga sedikit cemas di situ karena salah satu antek-anteknya ditangkap oleh polisi. Mendengar itu, Kim Chang-gi bergegas menuju ke kantor polisi. Kim Chang-gi memang banyak akalnya. Dia sengaja mengelabui para karyawan di kantor polisi dengan mengirim beberapa pesanan antara agak kondisi di kantor tidak kondusif. Dia memanfaatkan kondisi ini untuk masuk ke kantor polisi dan langsung menghabisi antek-anteknya. Pada malam hari, Ketua Jang dan Pak Kwon datang ke lokasi konstruksi berencana untuk membunuh si Kim Chang-gi ini karena dirasa terlalu berani dan akan merugikan masa depannya. Di sisi lain, Kim Chang-gi yang sedang makan sedikit shock karena ada berita tentang kematian asisten Ketua Jang. Dia pun langsung menelepon si Ketua Jang dengan wajahnya yang geram. Kali ini dia sudah kehabisan kesabarannya dan akan menghampiri Ketua Jang yang akan mengadakan acara peresmian proyek barunya. Bersamaan dengan itu, Sokdo dan Pali juga mendatangi lokasi Ketua Jang. Dalam perjalanan menuju aula Sokdo dan Kim Chang-gi bertemu di lift yang sama ke lantai 20. Suasana di lift pun itu sedikit canggung dan sangat-sangat brutal sekali. Rupanya Kim Chang-gi sedikit curiga dengan Sokdo dan memutuskan untuk keluar lift terlebih dahulu. Namun jangan lupa ini Sokdo nih. Langsung menghampiri Kim Chang-gi ke toilet. Sokdo bertemu dengan anak buahnya Kim Chang-gi, sedangkan Pali bertemu si Kim Chang-gi. Duel pun terjadi.
Sokdo gagal menangkap si Kim Chang-ji ini karena dia berhasil kabur dengan menyekap seorang pegawai yang sedang bekerja. Namun Sokdo berhasil menangkap salah satu anak buahnya. Karena orang yang ditangkap Sokdo memilih bungkam, akhirnya dia diberi pelajaran dengan ruang kebenaran yang dengan identik dilakukan oleh Sokdo. Ya, ini ruang kebenaran sangat brutal sekali ya. Tanpa banyak ngobrol, Sokdo mah gaprok aja. Akhirnya identitas Kim Chang-ji diketahui oleh kepolisian dan juga menemukan hubungan antara si ketua Jang dengan Kim Chang-ji. Namun Sokdo dipanggil oleh kepala polisi untuk menghentikan kasus yang sedang ditangani kali ini. Sokdo kembali memikirkan jalan keluar dari kasus kasino ini. Dia ingat dengan kata-kata Jang Isu bahwa kasino yang sedang diselidiki merupakan monopoli di antara bandar-bandar. Dan di situ pun Sokdo menemukan ide. Di tempat lain, Kim Chang-ji dan anak buahnya lagi-lagi merasa gelisah. Tak lama, Pak Kwon dan pasukannya mendatangi tempat Kim Chang-ji untuk menghabisinya. Dan di situ pun terjadilah bukbek. Kim Chang-ji pun berhasil melumpuhkan pasukan Pak Kwon. Di sisi lain, Kim Chang-ji berkompromi dengan Pak Kwon agar bisa bekerja sama dan balik menyerang si ketua Jang. Dengan ketakutan, Pak Kwon pun menyetujuinya karena ini si Kim Chang-ji itu sangat brutal sekali ya. Jadi gimana lah, ketua Jang ini akan dikudeta gitu. On the next day, Sokdo mendatangi kepala kepolisian untuk meminta kembali kasus kasino yang sedang ditanganinya kemarin. Dan akhirnya Sokdo mendapat kendali penuh atas kasino ini dan bergegas untuk mengerahkan anak buahnya. Sokdo berencana untuk memancing mereka dengan membuat sebuah situs judul agar mereka bisa menemukan dalang bersama dengan komplotannya. Tidak lupa juga, Sokdo melibatkan Jang Isu dalam rencana kali ini. Dia membujuk Jang Isu dengan memberikan rencana abal-abal agar Jang Isu menyetujuinya karena Jang Isu ini sangat-sangat mokad sekali ya pikirannya tuh lah. Kantor polisi pun telah diubah sedemikian rupa sehingga bisa memantau situs kasino yang akan dibuat. Sementara itu, Jang Isu dan beberapa rekan polisi ditugaskan untuk pergi ke Filipina dan menjalankan situs kasino di sana. Sesampainya di Filipina, Jang Isu dan kawan-kawan langsung mengatur lokasi pembuatan situs kasino. Setelah semua siap, rencana pun berjalan dengan lancar. Di waktu yang bersamaan, Ketua Jang dan Pak Kwon bertemu untuk melumpuhkan si Kim Chang-ji. Dia tidak tahu bahwa Pak Kwon bekerja sama dengan Kim Chang-ji. Kim Chang-ji memotong bagian jari Ketua Jang agar bisa mendapat uang yang ada di dalam database. Sedangkan situs terkini di Filipina, situs yang dimiliki Jang Isu sudah diketahui oleh komplotan Kim Chang-ji. Tanpa banyak basa-basi lagi, Sokdo dan anak buahnya pun siap-siap untuk melakukan penangkapan. Dan terjadilah baku hantam antara komplotan dengan Sokdo dan anak buahnya. Dengan mudahnya, anak buah Sokdo pun mengetahui letak kasino yang selama ini dicari-cari dan langsung melapor ke Sokdo. Sokdo pun langsung bergerak menuju ke rumah Ketua Jang. Di satu sisi, Kim Chang-ji sudah berhasil membuka brankas milik Ketua Jang dengan membawa database, sementara Pak Kwon mengambil uang tunai sesuai kesepakatan. Kim Chang-ji bergegas keluar dari rumah Ketua Jang untuk kembali menuju Filipina. Namun untungnya tidak bisa Kim Chang-ji. Ini ada Sokdo nih yang langsung menghajar si Pak Kwon yang sedang mengumpulkan uang tunai dan bertanya kemana Kim Chang-ji pergi. 장동철 어딨어? Tidak berlama-lama, Sokdo pun seperti biasa langsung bergegas menuju bandara untuk menangkap si Kim Chang-ji. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Sokdo berhasil menemukan Kim Chang-ji di menit-menit terakhir sebelum pesawat terbang. Dan terjadilah duel 1 lawan 2 antara Sokdo dan Kim Chang-ji. Namun seribu sayang, ini Sokdo nih, sekali bogem juga kau mokad nih. Dan akhirnya Sokdo pun berhasil membabak belur Kim Chang-ji dan anak buahnya. Dan film pun berakhir. Wow, sangat-sangat seru sekali. Jangan lupa ya untuk terus pantau terus Filmmaker KW untuk melihat rangkuman-rangkuman alur cerita yang disuguhkan oleh Filmmaker KW. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.